Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Demikian. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai satu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Bapak, Ibu, dan semua saudara, Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, sehingga Tuhan dapat memakai apa saja dan siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita. Karena Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, maka dia dapat bekerja tanpa tergantung kepada atau dibatasi oleh apapun dan siapapun, termasuk guna melaksanakan niatannya untuk menolong kita. Tuhan di dalam kesanggupannya yang tidak terbatas itu mampu memakai siapa saja dan cara apa saja untuk melakukan kehendaknya. Oleh karena itu, jika Tuhan mau, maka Ia dapat menolong kita untuk keluar dari kesukaran yang sedang kita hadapi dengan melalui cara dan pribadi yang berada di luar dugaan kita. Dan inilah yang dialami oleh Paulus, sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ini. Di saat itu orang-orang Yahudi di Korintus membawa Paulus ke pengadilan dan mendakwa yang bersangkutan karena pekabaran Injil yang ia lakukan. Terhadap dakwaan tersebut, Paulus bermaksud menanggapinya dengan cara yang ia ketahui, yaitu membela dirinya. Namun belum sempat Paulus berbicara, Gubernur Galio yang menjadi hakim dalam peristiwa tersebut langsung menolak dakwaan orang-orang Yahudi itu dan mengusir mereka dari ruang pengadilan. Dengan cara demikian, Tuhan memakai Galio untuk menolong Paulus di luar yang ia sangkakan.
Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja dan siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita. Pertanyaannya, apakah yang perlu kita lakukan ketika di dalam kesukaran yang kita alami dan kita menghadapi jalan buntu? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hikmat dan kuasa-Mu sungguh tidak terbatas. Di dalam kedaulatan-Mu, Engkau sanggup memakai siapa saja dan bekerja dengan cara apa saja untuk menggenapi kehendak-Mu maupun untuk menolong diriku. Aku bersyukur ya Tuhan, sebab dengan demikian maka di dalam segala keadaan sesungguhnya selalu tersedia harapan bagi diriku. Tidak ada jalan yang buntu bagi orang yang berharap kepadamu di dalam iman dan berjalan menurut kehendak-Mu di dalam ketaatan. Engkau sanggup bekerja melampaui keterbatasan diriku dan mampu membuka jalan yang tidak pernah kusangkakan di waktu yang tidak pernah kuperkirakan. Kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Ya Tuhan, Engkaulah penolongku yang senantiasa bertindak tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau terlambat, sebagaimana Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam melangkah. Semua keputusan maupun tindakan-Mu adalah sempurna adanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, aku menyerahkan semua kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah hidupku dengan hikmat-Mu, agar aku dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadamu aku memohon, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolongku, aku berdoa. Amin.